Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mendukung dan sudah mendukung dan sudah mengklik video pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak pada kawan-kawanku terhadap channel kami. Dan pada kesempatan kali ini ya, kita berada di lahan pertanian, khususnya budidaya cabai, yang dimana kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai tentang budidaya cabai dengan pengairan semacam ini, semacam yang ada di depan kami. Jadi kawan-kawan, dalam proses budidaya cabai pastinya ada perawatan ya, yang dimana perawatan tersebut pastinya salah satunya adalah mengenai penyiraman, termasuk pemberian air terhadap tanaman yang kita budidayakan. Nah, pada lahan kami di musim semacam ini kondisi air memang cukup banyak kan kawan. Jadi kita dalam proses budidaya ya, kita memanfaatkan kondisi air sebanyak itu untuk kita kelola agar dalam proses budidaya lebih enak ya dalam memberikan air kepada tanaman yang kita budidayakan. Nah, pada dasarnya dalam proses budidaya tanaman cabai yang kita lakukan ini, pemberian air kita berikan pada di antara bedengan-bedengan tanaman cabai tersebut. Nah, akan tetapi di bagian sini ada semacam saluran ya, saluran air yang khusus. Nantinya biasanya di musim penghujan saluran tersebut akan mengaliri air ya, air akan mengalir di jalur tersebut. Nanti air tersebut akan kita masukkan ke lahan budidaya kita. Nah, di lahan budidaya kita ini cukup kita membuat bedengan yang agak lebih tinggi ya. Lalu ketika sudah bedengan terbuat tinggi, maka kita dalam proses pemberian airnya tinggal kita kasihkan di sela-sela antara bedengan tersebut, dialiri air semacam itu. Dan nanti di bagian pojok sana itu untuk keluar airnya kan kawan. Jadi air di sini mengalir secara terus-menerus. Nah, akan tapi yang menjadi catatan dalam proses budidaya semacam ini, untuk kita melakukan pembudidayaan di masa-masa awal, masa-masa start ya, dari pembibitan melakukan penanaman, nah itu kan perlu perawatan yang intensif. Nanti kalau tanamannya sudah mulai tumbuh, sudah mulai survive dan kondisinya sudah agak besar ya kan kawan, biasanya perakaran dari tanaman tersebut kondisinya dalam kondisi yang baik, semacam itu kan kawan. Jadi perakaran tanaman tersebut nanti bisa memperoleh air dari sela-sela dari bedengan tersebut, karena biasanya air tersebut nanti diserap oleh tanah yang ada di sekitaran air tersebut, semacam itu, dan kondisinya akan lembab secara terus-menerus. Jadi kita tidak perlu menyiram secara terus-menerus ya, semacam itu kan kawan. Enaknya kayak gitu dalam proses membudidayakan cabai dengan sistem semacam ini. Faktanya di lapangan memang dalam segi pengairan enak ya, kita tidak perlu menyiram dan biayanya cukup murah ya, dan tenaganya cukup sedikit. Akan tetapi kalau di lapangan yang jadi kendala selain hal tersebut ya, itu bukan kendala, tapi yang menjadi kendala ya saat membudidayakan dengan pengairan semacam ini, nah itu adalah gulmanya kan kawan. Kan bisa melihat gulmanya tumbuh subur ya, semacam itu. Dan ini memang perlu namanya perawatan untuk penyiangan, pembersihan gulma, semacam itu kan kawan. Dengan dibersihkannya gulma nantinya tanaman tidak ada persaingan, semacam itu. Karena gulma ini kalau jumlahnya skala banyak ya, tumbuhnya
besar-besar ya, itu akan menjadi pesaing bagi tanaman cabai yang kita budidayakan. Nah, kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga nantinya tanaman cabai yang kita budidayakan kondisinya tidak bisa bagus dan kurang baik. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan. Tadi sedikit ada permasalahan ya, berbicara sama tetangga ya. Pada kesempatan kali ini ya kita lanjut pembahasannya. Jadi kawan-kawan, memang air itu kalau kondisinya terlalu banyak untuk menumbuhkan gulma itu sangat potensial sekali, sehingga dalam proses budidaya perlu penyiangan gulma. Gulma tersebut itu nantinya dalam proses budidaya kalau tidak kita siangi akan berefek pada tanaman cabai kita. Nah, gulma tersebut nanti menjadi pesaing. Persaingan tersebut akan terjadi dalam proses perebutan unsur hara. Jadi ketika kita memberikan pupuk kepada tanaman yang kita budidayakan, nanti tumbuhan gulma tersebut juga akan merebut pupuk yang kita berikan. Sehingga kalau kalah persaingan tanaman yang kita budidayakan, itu nantinya akan mengakibatkan tanaman tersebut pertumbuhan maupun perkembangbiakannya kurang bagus. Lalu di sisi lain juga nantinya kalau jumlahnya sangat besar ya, bahkan nanti sudah akut, itu biasanya akan menggerogoti tanaman-tanaman cabainya ya kawan-kawan. Ya entah sebagai media mereka bertumbuh dan berkembang ya. Jadi gulma kan bermacam-macam. Yang paling mengakibatkan tanaman cabai itu terserang juga bisa semacam gulma yang model kayak kacang-kacangan kan. Nah, itu terkadang juga mengakibatkan tanaman cabainya bisa menjadi media rambatan si tanaman kacang tersebut, sehingga pertumbuhan dan perkembangbiakan cabai akan terganggu semacam itu, dan lama kelamaan ya mati kan tanaman cabainya. Nah, solusinya dalam proses membudidayakan tanaman cabai dengan sistem pemberian air semacam ini harus intensif dalam proses penyiangan gulmanya. Memang karena gulma dengan kelemahan sistem penggunaan air dalam hal semacam ini itu adalah gulmanya tumbuh banyak, sehingga perlu disiangi penggunaan alat dan secara manual semacam itu. Kalau misalkan bisa secara menggunakan alat ya tidak masalah, tapi yang terpenting tanaman kita itu tidak tersaingi ya. Kalau kami biasanya kita cabut dan kita bersihkan kan kawan. Kalau untuk yang di lubang tanam itu prakteknya itu kita cabut dengan menggunakan tangan, akan tapi nanti kalau yang berada di samping-samping bedengan semacam itu biasanya kita babat ya menggunakan mesin ataupun menggunakan celurit kan kawan ya, arit kalau orang sini semacam itu. Dan oke kan kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai sistem budidaya kami, khususnya perawatan dalam proses pengairan ya. Pada intinya air kita berikan secara terus menerus, bedengan kita bentuk tinggi ya, lalu penyiangan gulma dibersihkan secara intensif agar tanamannya tidak tersaingi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.